jamaah sholat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah, setidak-tidaknya ada 5 indikator kebahagiaan, yakni yang pertama memiliki rezeki yang cukup. Kita tidak menyebutnya kaya, tapi disebut dengan istilah cukup. Kendati pun memang boleh jadi dikatakan cukup juga adalah orang kaya. Namun kaya belum berarti cukup. Dikarenakan betapa banyak orang yang kaya namun dia selalu merasa kekurangan. Wa annahu huwa aghna wa aqna, sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kaya dan cukup. Karena problem kehidupan manusia bukan tidak kaya, tapi pada dasarnya tidak cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita semua untuk senantiasa merasa cukup. Iqna' tastaghni, merasa cukuplah kalian, niscaya kalian akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaya itu soal rasa, bukan karena hitungan harta. Kemudian yang kedua, indikator orang bahagia itu adalah bersyukur kepada hal-hal yang kecil. Apabila hal kecil saja dia syukuri, apatah lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. La in syakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur maka pasti akan ditambahkan nikmat atas kalian. Menunjukkan bahwasanya janji Allah, apabila ada orang yang bersyukur maka secara otomatis nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur sejatinya pada dasarnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagialah yang membuat Anda jadi kaya. Oleh karena itu bersyukurlah terhadap hal-hal yang kecil, apatah lagi perkara yang besar yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, orang bahagia itu tidak pernah terobsesi dengan milik orang lain. Orang yang paling sengsara adalah orang yang selalu terobsesi atau terganggu dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Orang yang terobsesi akan milik orang, maka dia akan cenderung berlomba-lomba akan dunia. Perlombaan yang sangat melelahkan dan persaingan yang tidak ada finishnya kecuali dengan kematian adalah berlomba-lomba bersaing akan urusan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bersaing-saingan, berlomba-lomba akan dunia telah melalaikan kalian semua hatta zurtumul maqabir, sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang dunianya ada di atas kalian. Artinya memang kalau hidup kita ini merunduk ke bawah, ternyata
banyak orang yang lebih susah dari kita. Ternyata banyak orang yang kekurangan dibandingkan dengan kita. Bahkan betapa banyak orang-orang yang bebannya sangat berat di muka bumi ini. Penderitaannya jauh dari apa yang sudah kita alami, tapi dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia menahan bebannya sendiri, bahkan ia menikmati beban kehidupan yang dijalaninya. Mari kita berkaca, bercermin kepada para pejuang yang tidak pernah mengeluh akan kesulitan dalam hidupnya. Dia bertahan dalam kehidupan, bahkan menikmati kesulitannya tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, orang bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan keluarganya. Percuma kita kaya katanya, percuma kita sukses katanya, tapi ketika keluarga kita berantakan. Inilah makna daripada firman Allah Ta'ala, "Hu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan diri kalian sekaligus keluarga kalian dari api nerakanya Allah Ta'ala, baik neraka dunia maupun neraka di akhirat nantinya. Dan yang kelima, orang bahagia itu adalah orang yang selalu menjaga kesehatan jiwa maupun raganya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Karena kalau orang bertakwa kaya, kekayaannya akan digunakan untuk hal-hal yang maslahah, manfaat dunia maupun ganjaran di akhirat nantinya. Namun as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Maka sehatkan jiwa kita, sehatkan raga kita, sehatkan pikiran kita, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.